Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali bertemu di dalam renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam nama-Mu, malam hari ini kami bersyukur Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini dalam menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan renungan kita pada malam hari ini yang terdapat di dalam Mazmur nomor 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dengan tema kita pada malam hari ini, Tuhan, benteng kekuatanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca dalam ayatnya yang ke-8, demikian bunyinya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Bapak Ibu, kita tahu bahwa Daud memiliki pengalaman luar biasa bersama Tuhan. Karena ia mengalami masa-masa suram dalam hidupnya. Daud hidup tetap dalam pengharapan yang kokoh. Ia tetap menguatkan hati untuk percaya dan menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Dan ia sangat terbukti pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Itulah sebabnya Daud dapat berkata dalam ayatnya yang ke-7a, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Daud menambahkan dalam ia berkata-kata, ia menguatkan imannya, ia berkata bahwa Tuhan itu adalah benteng keselamatan baginya. Bahkan Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia adalah benteng bagi umatnya, seperti yang tertulis dalam Mazmur nomor 48 ayat 4. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Bapak Ibu, jika kita berbicara tentang benteng, pikiran kita pasti terarah kepada hal yang berhubungan dengan perang. Nah, apakah itu benteng? Definisi dari kata benteng adalah bangunan tempat untuk berlindung atau untuk bertahan dari serangan musuh. Dinding atau tembok untuk menahan serangan. Pasti kita bertanya, apa maksud Tuhan menyatakan dirinya sebagai benteng? Ini untuk menegaskan bahwa Dia akan memberikan perlindungan yang sempurna kepada anak-anaknya, dan ia akan memperlakukan kita seperti biji matanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam Zakaria pasal 2 ayat 8b katakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Jadi di sini apa yang perlu kita takutkan? Memang perjalanan kekristenan kita bukanlah perjalanan yang bebas dari ujian dan tantangan. Karena musuh kita si iblis, ia selalu berusaha menyerang kita dari segala sisi kehidupan kita. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, kita harus selalu berjaga-jaga di dalam doa. Tetap jangan takut. Mari kita hadapi semuanya ini dengan iman yang teguh. Mari berserahlah kepadanya dan percayakan hidup ini sepenuhnya hanya kepada Dia. Niscaya kita akan aman dalam lindungan dan dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Sebab dalam Mazmur nomor 121 ayat 4 sampai 5 katakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jika Tuhan yang menjadi benteng hidup kita, pasti ada jaminan keamanan yang nyata. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam kondisi hidup seperti apapun itu. Tetap memandang kepadanya, karena Dialah yang menjadi benteng kekuatan kita.
Kiranya renungan firman pada malam hari ini terus membuat kita mengerti akan kasih Kristus dan penyertaan yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini kami boleh terus belajar, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi benteng kekuatan kami. Kau menjagai melindungi kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Engkau tidak mengizinkan kami cacat, tetapi Tuhan mau kami tetap sempurna di hadapan-Mu. Firman-Mu Tuhan, hidupkan dalam setiap kehidupan kami, agar kami boleh hidup bersama-sama dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.